Fatimah baru berusia 24 tahun. Namun hidupnya sudah penuh tanggung jawab. Ia tinggal bersama adiknya, Rima, yang masih berusia 10 tahun. Dan neneknya, Nenek Maryam, yang sudah sakit-sakitan dan tak mampu bekerja lagi. Rumah mereka kecil, berdinding papan kayu, yang sebagian mulai keropos dimakan usia. Atap sengnya sering bocor jika hujan deras, membuat Fatimah harus menaruh ember dan baskom di beberapa titik. Lantainya berupa papan yang sudah tak rata. Namun rumah itu selalu bersih karena Fatimah rajin membersihkannya setiap pagi sebelum berangkat mengajar. Di dapur, kompor minyak kecil berdiri di sudut ruangan. Rak piring bambu tergantung di dinding, berisi beberapa piring yang tak semuanya sama bentuknya. Sebagian adalah pemberian tetangga. Meski sederhana, rumah itu terasa hangat karena suara tawa Rima, aroma makanan sederhana buatan Fatimah, dan doa-doa Nenek Maryam yang selalu ia lantunkan setiap malam. Sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan ketika Rima baru berusia 5 tahun, Fatimah menjadi tumpuan keluarga kecil itu. Ia belajar mengurus adik, mencari nafkah, sekaligus menjadi pelindung rumah. Setiap hari pukul 5, Fatimah bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng kecap, atau kadang hanya telur dadar, lalu membangunkan Rima untuk sekolah. Setelah memastikan neneknya minum obat, Fatimah berangkat ke sekolah tempatnya mengajar, SD Negeri Bumi Asri, sekolah kecil di pinggiran kampung. Sekolah itu jauh dari kata layak. Beberapa ruang kelas masih berdinding anyaman bambu yang bolong di sana-sini. Jika angin besar datang, papan tulis suka bergeser karena paku yang sudah longgar. Kursi dan meja banyak yang berlubang. Dan sebagian siswa harus berbagi bangku. Di ruang guru, hanya ada satu kipas angin tua yang kadang mati sendiri. Fasilitas minim, buku pelajaran tidak lengkap, dan papan tulis sering ditambal dengan kardus agar bisa digunakan. Namun bagi Fatimah, tempat itu adalah dunia kecil yang membuat hatinya hidup. Ia mengajar kelas 2, dan meski gajinya sebagai guru honorer tak seberapa, bahkan sering telat cair, Fatimah tetap mengajar dengan sepenuh hati. Ia menulis materi di papan tulis dengan spidol hampir habis, memperbaiki buku-buku sobek milik murid, dan menggunakan uangnya sendiri untuk membeli kapur warna agar pelajaran terlihat lebih menarik. Murid-murid mencintainya. Bagi mereka, Fatimah bukan sekadar guru. Ia adalah kakak, sahabat, dan penyemangat. Kadang, Fatimah pulang sore setelah mengadakan kelas tambahan gratis untuk murid yang kesulitan membaca. Pulang ke rumah, ia tetap harus memasak, mencuci, mengajari Rima, dan merawat neneknya. Walaupun tubuhnya sering lelah, ia tidak pernah mengeluh. Ia hanya berkata pada neneknya, "Selama aku bisa mengajar dan selama Rima bisa sekolah, itu sudah cukup membuatku bahagia, Nek." Nenek Maryam tersenyum sambil menggenggam tangan Fatimah. Baginya, cucunya itu adalah berkah, gadis yang hatinya lebih besar dari kesederhanaan hidup mereka. Suatu malam listrik padam. Fatimah mengajar Rima dengan cahaya lilin. Angin malam membuat jilbabnya bergerak lembut. Wajahnya terlihat lelah, namun tetap tersenyum. Rima memandang kakaknya dengan kagum. "Mbak, nanti kalau aku sudah besar, aku mau bantu Mbak. Aku gak mau Mbak capek terus." Fatimah tersenyum, mengusap kepala adiknya. "Kalau kamu rajin belajar, itu sudah cukup bantu Mbak." Fatimah tahu hidupnya tidak mudah, tetapi ia percaya bahwa pendidikan baik untuk muridnya maupun untuk Rima
adalah jalan keluar dari lingkaran kesulitan. Meski gajinya kecil, meski rumahnya sederhana, dan meski hidupnya penuh tanggung jawab, Fatimah tetap bertahan. Ia percaya bahwa menjadi guru adalah caranya memberi arti bagi dunia, memberi harapan bagi anak-anak yang tidak punya banyak pilihan. Dan setiap pagi saat ia melangkah memasuki ruang kelas bambu itu dan mendengar anak-anak berteriak, Bu Fatimah datang. Ia tahu bahwa hidupnya mungkin berat, tetapi hatinya selalu penuh. Karena di balik segala keterbatasan, Fatimah telah menjadi cahaya kecil bagi banyak orang, terutama bagi adik dan neneknya. Tahun demi tahun berlalu, Fatimah terus menjalani hidup dengan semangat yang sama seperti saat ia pertama kali menjadi guru honorer. Gajinya yang kecil tidak pernah menghalanginya untuk mengajar dengan sepenuh hati. Ia tetap bangun pagi, mempersiapkan sarapan sederhana untuk nenek dan adiknya Rima, lalu berangkat ke sekolah dengan hati yang lapang. Ketekunannya lambat laun membuahkan hasil. Nama Fatimah dikenal sebagai guru muda yang rajin, sabar, dan penuh pengabdian. Kepala sekolahnya beberapa kali merekomendasikan Fatimah dalam berbagai program pelatihan. Guru yang akhirnya memperluas wawasan dan kemampuannya. Hingga pada suatu pagi yang hangat di awal tahun, kabar itu datang. Kabar yang selama ini hanya menjadi mimpi di dalam doa-doanya yang sederhana. Fatimah resmi diangkat menjadi PNS. Sore itu, ia pulang dengan langkah ringan. Gamis bermotif bunganya berkibar pelan, tertiup angin sore. Sesampainya di rumah, ia langsung memeluk nenek dan Rima. Air mata kebahagiaan menetes di pipinya. Alhamdulillah, Nek, makasih sudah selalu mendoakan, ucapnya sambil menggenggam tangan nenek yang mulai keriput. Nenek tersenyum lembut, mata tuanya turut berair. Akhirnya, cucuku meraih apa yang kau impikan. Nenek bangga, sangat bangga. Hari itu, rumah kecil mereka di tepi kampung dipenuhi tawa bahagia. Seakan seluruh perjuangan panjang, malam-malam lelah, dapur penuh asap kayu bakar, dan uang gaji yang sering tak mencukupi, semua terbayar lunas. Namun kebahagiaan memang terkadang datang beriringan dengan ujian besar. Beberapa bulan setelah Fatimah menjadi PNS, kesehatan nenek mulai menurun. Tubuhnya melemah, napasnya pendek-pendek, dan ia tak lagi sekuat dulu untuk berjalan ke halaman. Fatimah dan Rima merawatnya bergantian. Setiap malam, Fatimah duduk di samping ranjang bambu nenek sambil memijat kakinya, memeluk tangan tua itu agar tetap hangat. Nek, jangan banyak bicara, istirahat ya, ucap Fatimah lirih sambil menahan tangis. Nenek tersenyum tipis. Kau sudah hebat, Fatim. Kau sudah menjadi perempuan yang nenek banggakan. Namun, suatu subuh yang sepi, ketika azan pertama berkumandang, takdir berkata lain. Nenek, sosok yang selama ini menjadi pilar kecil keluarga mereka, dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Fatimah terbangun karena Rima mengguncang tubuhnya sambil menangis. Mbak, nenek gak bangun. Fatimah berlari ke kamar, duduk di samping nenek, mengguncang tubuh yang tak lagi bernyawa itu dengan tangan gemetar. Nek, bangun. Nek, Fatimah sudah PNS. Kita sudah bahagia. Nek, bangun ya. Tapi nenek tetap terbaring tenang. Wajahnya damai seolah tersenyum. Tangis Fatimah pecah. Tubuhnya jatuh bersandar di bahu Rima. Mereka berdua menangis dalam pelukan.
merasakan kehilangan paling besar dalam hidup mereka. Desa itu ikut berduka. Banyak warga yang datang mengucapkan bela sungkawa, mengenang nenek sebagai sosok baik yang sabar dan tak pernah mengeluh. Setelah pemakaman selesai, Fatimah berdiri di depan pusara nenek sambil menggenggam tangan Rima. Air mata masih membasahi dagunya. Tapi di balik itu ada sebuah keteguhan yang perlahan muncul. "Nek," Fatimah janji, Fatimah akan terus merawat Rima, akan terus mengajar, akan terus menjadi perempuan yang nenek banggakan. Rima menyandar di bahunya, menangis lirih. "Kita masih punya satu sama lain, Mbak," Fatimah mengangguk, menatap langit yang mulai berubah jingga. "Selama kita bersama, kita pasti bisa melewati semuanya." Di hari itu, meski hatinya hancur karena kehilangan, Fatimah tahu satu hal, perjuangan itu belum usai. Tapi ia tak lagi berjalan sendirian. Ia membawa doa nenek dalam setiap langkah hidupnya.